Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat dalam belajarnya. Oke, pada materi eskul hari ini Pak Ahmad akan mengajak kalian semua untuk lebih mengenal apa sih itu Microsoft Word gitu ya. Oke, pertama-tama kita buka dulu Microsoft Word-nya. Ya. Kemudian kita klik blank document. Oke. Nah, ini adalah tampilan awal dari Microsoft Word. Pertama-tama, Pak Ahmad akan mengenalkan apa saja yang ada di Microsoft Word itu ya. Nah, yang pertama ini adalah judul ya. Judul ini adalah nama dokumen kalian ketika nanti kalian save. Contohnya ini kan dokumen 1 ya. Kita coba klik file, kemudian save as, kemudian pilih komputer, kemudian browse ya. Nah, kita tulis materi eskul komputer 3 misalkan ya. Kita klik save. Oke. Maka di sini judulnya akan berubah ya. Jadi judulnya akan berubah. Nah, kemudian apa saja yang ada di Microsoft Word itu? Yang pertama, yaitu di sini ada namanya menu bar, ada home, insert, design, back layout, reference, mailing, review, dan view. Ya. Ini semua adalah dinamakan sebagai apa? Sebagai menu bar ya. Ini namanya menu bar. Kemudian ini ada garis nih. Garis di sini, kemudian ada di sini juga kayak penggaris. Ini namanya apa? Ruler. Tahu ruler? Ruler nih tulisannya seperti ini nih, ruler. Tuh, hilang kan? Nah, namanya ruler ya. Kemudian di sini ada namanya itu minimize, yaitu tidak menutup tapi untuk mengecilkan ya. Seperti ini. Nah, ini tidak tertutup, hanya saja dikecilkan. Kemudian kalau ingin besarkan kembali, klik saja ini ya. Kemudian di sini ada yang namanya restore down. Restore down itu bisa dikecilkan juga tanpa menutup layar sepenuhnya. Contohnya, kita klik. Nah, maka akan seperti ini. Kemudian kembalikannya lagi seperti semula, yaitu di sini ya. Nah, kemudian di sini adalah close ya. Kalau close kita akan tertutup ya. Oke. Kemudian di sini ada yang namanya scroll vertikal ya. Ini namanya scroll vertikal ya. Bisa kalian klik di sini, bisa juga di sini, atau bisa kalian tahan mouse-nya, kemudian ditarik ke bawah. Nah, ini seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ada zoom out. Di sini ada zoom in. Kalau zoom out itu untuk memperkecil, kita klik ya. Nah ini untuk memperkecil, untuk mempermudah kalian melihat dokumen yang kalian ketik itu dari kejauhan. Kemudian kalau ingin kalian dekati kembali, yaitu tinggal di zoom in saja ya. Ini presentasinya sudah ada ya. Kalian bisa klik ini, bisa klik ini juga, atau bahkan kalian mau ketik langsung angkanya, bisa tinggal diklik di sini ya. Kalian mau angka berapa persen? Misalkan 120%. Oke. Kemudian enter. Oke, maka jadi 120%. Oke, lanjut. Kita ke menu yang pertama, yaitu menu home. Apa saja yang ada di home? Oke, kita lihat. Menu bar yang ada di dalam home itu yang pertama sudah sama-sama kita ketahui, yaitu font. Ya, font itu untuk mengubah huruf penulisan kita. Contohnya, misalkan materi eskul komputer kelas atas. Nah, untuk merubah font yang ini, misalkan ya, kita ganti fontnya. Oke, kita blok dulu. Fontnya kita ganti ke Flyhell, Times New Roman, agensi aja ya. Oke, kemudian di sini ada font size, yaitu untuk merubah ukuran font ya, untuk merubah ukuran font. Nah, kemudian di menu home juga ada yang namanya itu adalah bold. Ya, bold itu untuk menebalkan huruf. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk menebalkan huruf. Dan juga ada namanya itu italic ya. Italic. Ini untuk memiringkan
huruf ya. Oke, kemudian ada juga yang namanya underline ya. Underline ya. Kita klik seperti ini. Nah, ini semua juga ada di keyboard. Kalian bisa ketika kalian blok seperti ini, kalian bisa di keyboard ini contohnya ini Ctrl B ya. Ini Ctrl I, kemudian ini Ctrl U, CTRL U ya. Di sini sudah terlihat semua ya. Oke, selanjutnya di Microsoft Word juga itu dalam menu home itu ada yang namanya apa sih namanya ini ya? Nah, ini dia. Increase font size atau menambah ukuran tanpa harus mengklik ini. Misalkan ini hanya menambah ke angka 37 kita klik. Nah, ini yang untuk langsung ya ke seperti ini ya. Jadi tingkatan selanjutnya seperti ini. Nah, kemudian kalau ingin ke bawah juga bukan ke bawah, mengecilkan juga bisa yang namanya ini adalah kebalikan dari tadi ya. Kita klik juga. Nah, kembali ke font 36 ya. Namun di home juga masih banyak menu-menu yang lain. Contohnya yaitu ada yang namanya ini left ya. Kalau kita nyebutnya itu left, yaitu rata kiri. Juga ada center, yaitu rata tengah. Kemudian right, rata kanan. Kemudian ada justify atau justify kalau kita nyebutnya ya. Itu rata kiri dan kanan. Contohnya kalau kalau center yaitu rata tengah, maka penulisannya seperti ini ya, akan di tengah ya. Oke, kemudian kalau rata kanan yaitu right, yaitu maka akan ke kanan ya. Seperti ini ya. Kecil kanan seperti ini ya. Dan rata kiri akan seperti ini. Nah, kalau rata kiri dan rata kanan, maka itu tetap posisinya di kiri ya. Cuman nanti yang kanannya juga ikut rapi. Kita contohkan ya. Nah, ini sudah justify. Kita ketik lagi ya. Hari Jumat tanggal berapa? Tanggal 13 ya. Betul tidak sih tanggal 13? Hari Jumat ya, tanggal 13 Agustus 2021. Nah, maka dia akan rata kiri dan rata kanan ya. Nah, untuk di menu home juga ada yang namanya itu font color ya. Kalian bisa mewarnai tulisan kalian dengan font color seperti ini. Nah, ini untuk mewarnai tulisan kalian ya. Nah, dan juga ada yang namanya itu text highlight color ya. Nah, apa sih bedanya text highlight color dengan shading? Ayo, apa bedanya? Oke, kita perhatikan ya dengan seksama. Kita berubah materi eskul ini, kita blok dulu materi eskul ini. Nah, kita klik text highlight color ya. Nah, maksud dari text highlight color ini adalah mewarnai hanya pada teksnya saja, gitu. Hanya mewarnai di teksnya saja. Contohnya, kita beri warna kuning. Nah, seperti ini. Ya, jadi sama seperti stabilo. Nah, namun apa bedanya dengan shading? Nah, di sini ini shading ya. Kita klik. Nah, tuh. Kalau shading itu adalah keseluruhan ya. Jadi jika ini kan huruf ini nyatu sama di atas nih. Oleh karena itu maka nanti dia akan ke shading semua walaupun kita blok hanya tanggal 13 Agustus saja atau kita blok angka satunya saja misalkan. Nah, angka satunya saja kita blok. Nah, ini sudah keblok angka 1 ya. Tuh ya. Kita keblok angka 1. Nah, kita lakukan shading, maka dia akan biru semua ya. Nah, itu perbedaan shading dan nah, ini biru semua nih ya. Tuh, di sini biru semua ya. Kita hapus dulu ininya, highlight colornya. Kita no color. Nah, kelihatan kan? Maka dia tershading semua ya. Oke, paham ya? Sampai sini paham? Nah, itulah
beberapa menu di home. Namun ada lagi yang lain ya. Kita bedah semua hari ini untuk menu home. Di home juga itu yang namanya ada numbering. Tahu numbering? Nah, kita shadingnya kita hapus dulu ya. Oke. Oke, kita bold ya, kita tulis dulu, underline kita hapus. Nah, ada yang namanya di sini numbering ya. Ini bullet, sorry. Ini numbering. Ya. Kita pertama-tama kita akan bahas bullets ya, tulisannya bullets, bacanya bullets. Kita klik di sini, kalian bisa mengklik apa saja ya. Di sini ada titik hitam, titik transparan atau lingkaran saja, kotak atau persegi, logo, kemudian seperti ini ya. Atau kalian bisa mengganti ikon-ikon yang lain ya. Nanti caranya ada. Kita contohkan seperti centang saja ya. Dan di sini ada yang namanya kita tulis seperti Agus ya. Sorry, Agus. Kemudian Ferry, terus Badru ya, misalkan ya. Nah, ini namanya bullets ya. Namun kalian bisa mengganti bullets ini dengan numbering. Caranya misalkan kita klik, nah kita ganti seperti ini. Nah, maka akan ganti secara otomatis ya. Nah, kemudian ada lagi yaitu multiple list. Apa sih multiple list? Contohnya misalkan nama Agus. Nah, kita klik di bawah enter. Nah, dan kita klik tab. Nah, maka dia akan berubah ya. Kita rubah menjadi ini misalkan Agus Hari Murti. Yang kedua yaitu Agus Sari. Yang ketiga Agus Budi. Nah, kita zoom out dulu ya. Oke. Nah, ini adalah contoh dari multiple list ya. Yang di sini adalah numbering, ini multiple list ya. Kemudian kalau misalkan di sini ada Agus Harimurti, itu ada anaknya lagi. Misalkan kita enter lagi, kita klik tab ya pada keyboard kalian. Klik tab ya. Klik tab pada keyboard kalian, ada kan keyboard kalian namanya tulisannya tab, tulisannya TAB. Klik. Nah, maka dia akan berubah lagi. Bisa kita pakai bullet atau numbering ya, akan nah seperti ini ya. Paham ya untuk menu bullet, menu numbering, menu multiple list ya, multi level list. Kalau Pak Ahmad sering nyebutnya multiple list, kalau kalian harus tepat ya, multi level list ya. Jadi ini kalau bahasa Cikarangnya itu anak dari angka ya, lebih gampangnya. Cuman bahasa Microsoft Word-nya itu yaitu multi level list ya. Multi level list. Oke. Nah, kemudian kalau kalian rasa ini itu terlalu dekat, kalian bisa mengatur jaraknya. Di mana? Di sini ya. Ini namanya line and paragraph spacing ya. Kita klik. Nah, di sini ada paragraf yaitu 1 cm, 1,15 cm, 1,5 cm, 2 cm, 2,5 cm, dan 3 cm ya. Maka jaraknya akan berubah otomatis ya. Kita dapat lihat ya. Contoh 1,5 saja. Nah, ini dia jaraknya akan berubah seperti ini ya. Oke. Sampai sini ada yang dipertanyakan? Oke. Kalau ada yang mau ditanya, silakan Wapri boleh ke Pak Ahmad ya. Oke, lanjut. Kemudian di menu home ada apa lagi? Yaitu ada yang namanya paragraf di sini. Ada namanya font. Kalau font kalian bisa atur apa saja secara rinci, lebih rinci. Kita klik font. Nah, di sini kalian bisa klik secara rinci ya. Contohnya, kita klik centang ini, maka nanti hasilnya akan seperti ini dia. Jadi dia ada coretan seperti ini ya. Kalau double strike berarti ada garisnya 2 ya coretannya. Atau super, nah maka dia akan menjadi kecil di atas ya. Kalau subscript ya, maka dia kecil di bawah ya. Kemudian small caps, nah dia akan besar semua ya.
Kemudian all caps ya besar semua. Sorry yang tadi ada yang kecil tapi hurufnya tetap. Nah, dan ada yang hidden. Nah, hidden ini tidak jarang orang memakainya. Nah, untuk underline-nya kalian bisa lihat di sini ya. Ini kalian bisa modifikasi underline-nya, entah itu kalian mau garisnya tebal, putus-putus, atau seperti ini ya. Itu bebas ya. Nah, kita contohkan misalkan kita blok dulu Agus, dan kalian klik font ya. Kalian ingin membuat underline-nya seperti ini, putus-putus nih. Ya. Oke. Terus font color-nya kalian ingin rubah menjadi biru. Oke. Klik oke. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, untuk di paragraf ya. Ini sebenarnya sama saja dengan ini. Yang di sini ya. Dengan line spacing ya. Indent dan line spacing sama saja, hanya saja ini lebih rincinya. Jadi kalian bisa mengatur panjang jaraknya itu berapa sentimeter ya, bisa di sini ya. Nanti ini akan kita bahas lebih lanjut lagi ya, karena ada pembahasan yang membuat otomatis ya. Sekarang hanya pengenalan terlebih dahulu saja. Oke, kalau kalian sudah mengenal, nanti kita akan buat sebuah seperti daftar isi otomatis ya. Oke, sekarang kita hanya mengenal saja. Nah, untuk di menu home ini ada yang namanya apa yo? Ini adalah namanya border ya. Border ini untuk apa, Pak? Kita lihat nih ya. Misalkan kalian membuat table ya, kita buat insert table, kita buat seperti ini dulu. Nah, border, misalkan kalian ingin menyatukan ini ya. Misalkan tanpa harus ininya harus namanya merge cell-nya harus tanpa diaktifkan, itu bisa, yaitu ketik home, nah, klik di sini untuk menghapus ya, untuk menghapus garis ini ya kalian ya, yaitu tinggal di no border ya, no border. Nah, kemudian kalian klik ini lagi. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk ini kita bahas nanti ya, karena ini ya masuk dari dalam otomatis ya. Oke. Mungkin cukup sekian materi dari Pak Ahmad untuk minggu ini. Silakan latihan, tidak usah dikirimkan dengan Pak Ahmad ya. Silakan latihan dan semangat terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.